Pekerjaan baru. Jutaan bintang menghiasi langit malam. Nara dan Milan sedang berada di dalam kamar. Kak Milan, tidak perlu. Aku bisa sendiri. Ucap Nara saat menatap tangan Milan membawa kotak P3K melangkah mendekat ke arahnya yang sedang duduk di sofa. Biar aku saja. Milan telah duduk di samping Nara. Gadis berkacamata ini menghela nafas berat. Benar-benar keras kepala ya. Sudah beberapa hari ini, Milan selalu merawat lukanya. Memberikan perhatian padanya membuat Nara merasa tak enak hati karena telah merepotkan pemuda galak ini. Walaupun sebenarnya ini adalah bentuk tanggung jawab Milan padanya. Biar aku lihat lukamu. Kata Milan, tangannya telah siap dengan gel untuk mengusap luka Nara. Nara memasang wajah memberengut. Sebenarnya dia sangat malu jika Milan harus melihat bahu belakangnya. Namun suami galaknya ini selalu saja memaksa dan tak terbantahkan. Nara pun berbalik, membungkungi Milan, mulai membuka kancing baju pijamaknya. Setelah membuka 3 kancing, ia pun menyibak kain itu memperlihatkan cederanya. Kelopak mata Nara terkatup saat merasakan jari telunjuk Milan menari di kulitnya. Memarnya sudah hilang, hanya tinggal sedikit bengkak. Ucap Milan dari balik punggung Nara. Nara menarik kedua sudut bibirnya mendengar keadaan lukanya dalam kemajuan pesat karena menerima perawatan dari Milan. Nara menolehkan kepalanya ke belakang menatap Milan. Berarti aku sudah boleh mengambil pekerjaan, Kak? Tanya Nara dengan cengiran. Masih berharap. Padahal dia tahu baru saja memancing kemarahan pemuda galak ini. Milan memutar bola mata malas. Gemas, si culun selalu saja membahas pekerjaan. Au! Pekik Nara saat jari telunjuk Milan menekan lukanya. Kak Milan! Protes Nara. Masih sakit kan? Ucap Milan dengan seringai di wajah tampannya. Nara tertunduk lesu. Dia kesakitan. Berarti jawaban Milan pasti tidak, karena pemuda itu ingin dia pulih sepenuhnya. Milan telah selesai mengoles gel di bahu belakang Nara. Gadis itu pun kembali memperbaiki pakaiannya. Kau harus istirahat agar cepat sembuh, biar aku nggak perlu mencemaskanmu lagi. Sungut Milan. Nara menghela nafas berat. Dia kan juga tidak mau dalam keadaan seperti ini. Dret. Suara getar ponsel terasa dari saku kantong celana Nara. Ia pun meraih ponselnya. Alis Nara berkerut saat hanya angka yang tertulis di layar ponselnya. Enggak ada namanya. Ucap Nara menatap Milan yang masih duduk di sampingnya. Iya, halo? Dengan Nara? Iya saya. Ada apa ya Mbak? Yang MUA itu kan? Iya Mbak. Saya ingin mengenakan jasa Anda sebagai MUA untuk pernikahan saya bulan depan. Apa Anda bisa? Oh, bulan depan. Saya bisa, Mbak. Ucap Nara dengan senyum terkembang saat dia dapat pelanggan. Bulan depan, lukanya pasti sudah sembuh. Bisa atur pertemuan kita? Iya, Mbak. Maaf, nama Mbak siapa? Astaga, saya sampai lupa. Saya Dinda. Saya dapat nomor kamu dari Kak Kai. Kak Kai? Nara menyernitkan alisnya. Iya, saudara saya. Mbak, adiknya Kak Kai. Ulang Nara memastikan. Iya. Sejenak, Nara terdiam mengingat memori pembicaraan Mama Erika dan Chelsea tentang pernikahan adik Kai yang akan dilaksanakan dengan meriah dengan anak pejabat. Dan Chelsea juga menjadi WO. Anda yang akan menikah dengan pejabat itu kan? Sosor Nara tanpa basa-basi. Milan yang dari tadi mendengar interaksi Nara memutar bola mata malas akan pertanyaan norak Nara. Iya. Nara tercengang. Jantungnya seakan terjun bebas saking senangnya. Tubuhnya lemas. Dia pun meraih tangan Milan yang duduk di sampingnya, mencengkramnya kuat. Ah! Teriak Nara girang. Aduh, culun sakit. Ringis Milan pelan tanpa suara. Saat tangan Nara mencengkram kuat lengannya, senangnya mendapatkan pekerjaan dari adik Kai. Mbak milih saya sebagai MUA Mbak. Tanya Nara memastikan lagi, seolah tak percaya. Iya. Nara semakin gemas.
Mencengkram tangannya semakin kuat, tak menyadari jika kuku-kuku lentiknya menancap di kulit lengan Milan. Kita atur pertemuan secepatnya. Iya mbak, terserah mbak saja kapan waktunya, saya pasti bisa. Entah sudah sesenang apa perasaan Nara, dia bak menang undian. Baiklah, nanti aku hubungi lagi. Iya mbak, terima kasih karena telah memilih saya. Gemas Nara semakin mencengkram lengan Milan. Milan semakin meringis menahan sakit. Andai tidak ingin suaranya mengganggu telepon penting itu, ia mungkin sudah memarahi si culun. Sama-sama. Panggilan telepon terhenti. Nara mengembangkan senyuman, menatap layar ponselnya. Culun, kau mau mematahkan tanganku? Sembur pemuda galak ini dengan tatapan tajam. Nara pun tersentak kaget, lalu menatap sebelah tangannya masih berada di lengan Milan. Akhirnya menyadari dengan cepat melepaskan cengkramannya. Ah, maaf kak, aku tidak sengaja. Nara mulai panik. Ah, bisa-bisanya dia menyentuh pemuda galak ini. Kau mau mematahkan tulangku ya? Ketusnya. Tidak kak, maaf kak, aku tidak sadar. Ucap Nara dengan gelengan kepala. Wajah riangnya seketika berubah pias. Aku hanya sangat senang saja terpilih merias adik Kak Kai yang nikah dengan pejabat itu. Jelas Nara tertunduk, merasa bersalah. Milan mendesah kasar merotasi mata malas. Kau sangat senang dapat pekerjaan ini? Bagaimana? Tawaran pekerjaan ini lebih hebat dari anak Pak Lurah. Cibir Milan menyinggung sikap Nara yang hingga menangis hanya batal merias anak Pak Lurah. Iya kak, ternyata Tuhan memberi saya pekerjaan yang lebih baik. Sahut Nara girang, kembali perasaan bangga melingkupi hatinya. Awas saja kau melakukan kesalahan. Keluarga Kai itu orang terpandang. Jangan sampai kau membuat malu mereka. Tekan Milan. Nara mengangguk yakin. Aku pasti akan melakukan yang terbaik kak. Balas Nara dengan percaya diri. Kembali bersemangat. Kali ini dia harus memanfaatkan kesempatan dengan baik. Dia tidak boleh gagal lagi. Dasar culun, baru merias adik Kai saja tingkahnya seperti orang yang menang undian. Baguslah Kai berhasil membujuk adiknya memilih si culun. Jadi dia tidak perlu bersedih lagi. Sekarang si culun telah kembali ceria. Tebakanku benar. Dia pasti akan sangat senang mendapatkan tawaran ini. Dinda, aku akan memberikan tiket bulan madu ke Eropa untukmu. Batin Milan dengan senyum seringai menghiasi wajahnya. Au! Keluh Milan beralih merasakan perih. Menatap lengannya terdapat bekas pupu Nara. Lihat ulahmu. Pemuda ini mengulur tangannya di hadapan Nara. Senyum di wajah Nara memudar seketika saat melihat lengan Milan. Ini gila. Bagaimana bisa ia mencakar pemuda galak itu? Maaf kak, aku tidak sengaja. Mohon Nara. Apa yang telah kulakukan? Aku melukai segalak ini. Batin Nara melihat kulit ari Milan mengelupas. Rasa bahagia itu berubah menjadi ketakutan, apalagi melihat sorot mata Milan. Ini berbekas. Mata Milan memicing tajam. Oh tidak, kulit putih mulus itu sekarang terluka. Maaf kak, aku benar-benar tidak sengaja. Maaf kak. Kata itu terus terucap dari mulut Nara. Tanpa sadar, Nara memeluk tubuh Milan memohon pengampunan atas kesalahannya. Dia sudah tidak tahu harus dengan apa lagi agar pemuda ini tidak murka. Culun lepas! Berontak Milan dalam pelukan Nara. Maaf kak, maaf, ampuni aku. Ulang Nara. Ah, lepas! Pekik Milan, namun Nara semakin mempererat pelukannya. Jantung Milan terpompa cepat. Dia pun terdiam mematung. Ada gelenyar aneh merayap dalam lubuk hati. Perasaannya seketika menghangat. Rasa tenang, damai. Entah mengapa, dia seperti menikmati pelukan hangat Nara.